التعليم والتعلم والإفادة والاستفادة والنفع والانتفاع نريد ثواب ذلك الأرواح والدينا والديكم أمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين ثم إلى روح الحبيب محمد الدار الشيخ أبو بكر بن سالم ثم إلى روح من عمر هذا المسجد وعبد الله فيه وحضر في هذا المجلس وساعد في عمرة هذا المعهد سابقا ولاحقا أن الله تغشاهم بالرحمة المغفرة وسكنهم الجنة ويختم لنا ولكم الحسنى في خير ولطف وعافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ذبح الرجل أن تزكيه في وجهه رواه أبي الدنيا. Zabhur rajul, menyembelih seseorang. Kalau kamu ingin menyembelih seseorang, kata Nabi, antuzakkiyahu, kamu memuji-muji dia, fi wajihi, di wajahnya dia, maksudnya di hadapan dia. Zabhur rajul, memuji seseorang ada di hadapannya dia, itu adalah seperti menyembelih dia. Yang dimaksud menyembelih di sini kinayah an halakihil ma'nawi. Seseorang kalau disembelih berarti telah menghabisinya, membunuh dia. Orang disembelih berarti mencelakakan dia. Kalau urusan agama, membunuh agama seseorang, membunuh amal seseorang, mematikan amal seseorang, puji dia. Kenapa? Ketika dia sedekah, dipuji-puji, dia akan bangga dengan amalnya. Habis, gagal dia. Ketika dia berdakwah, dipuji-puji, akhirnya sombong, gagal semua dakwahnya. Amal perbuatan agama seseorang, akhlak seseorang, pahala seseorang akan gagal karena pujian orang-orang di hadapannya. Karena itu jangan senang dengan orang memuji. Karena orang yang muji-muji itu membuat kamu gagal, bukan membuat kamu sukses. Justru orang yang sering mengingatkan kamu itulah yang sebagai pendukung atas kesuksesan kamu. Kalau kita kan enggak senang dengan orang muji, wah dia berarti hebat. Bukan. Jangan itu urusan-urusan akhirat, urusan duniawi loh tuh. Kalau ada orang muji-muji, itu maling berarti. Oh, lihat bagaimana itu calon-calon itu. Itu kan kurban orang yang muji-muji itu. Sampai akhirnya bangkrut kabeh duwe. Dipuji-puji, ini hebat, ini adalah luar biasa, peduli dengan rakyat itu dan ini. Kamu itu kalau nyalon pasti banyak pengikutnya, pasti banyak yang dukung, pasti banyak yang milih itu dan ini. Metu duwe, al bangkrutu wal tumpesu. Karena itu jangan percaya dengan orang yang suka muji.
Dalam satu riwayat diceritakan Nabi pernah mendengar seseorang memuji temannya. Wah, di atas langit dia dipuji. Wah, dipuji. Maka Nabi menyatakan, ahlaktum au gata'tum dhahrar rajul. Kamu sudah mencelakai punggungnya itu orang. Artinya, udah payah-payah dia berbuat baik, gara-gara pujian kamu, tuas kesel. Sia-sia perbuatannya. Kenapa? Dari sebab kamu memuji dia menjadi orang sombong, dari dia menjadi orang yang ujub. Sedangkan Nabi SAW bersabda, al-ujbu ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab. Bangga dengan perbuatan itu akan memakan pahala seseorang sebagaimana api memakan kayu. Asalnya jadi kayu, karena dimakan sama api hangus jadi debu. Asalnya amalan itu bagus, karena ada sifat bangga diri, akhirnya jadi debu, jadi abu, nggak ada manfaatnya. Hati-hati, jangan tertipu dengan pemuji-pemuji. Nggak ada yang lebih alim dengan Anda. Waduh, ceramahnya hebat. Ternyata pingin dikasih duit, pingin dia dapat posisi. Nggak usah percaya dengan orang yang memuji. Dalam riwayat yang lain, Nabi SAW menemui seseorang yang memuji temannya di hadapan Rasulullah. Maka Nabi betul-betul tidak senang dengan cara yang demikian, sampai beliau menyatakan, waihak gata'ta unuga sahibik. Ya, apa kamu ini? Tidak benar kamu ini. Kamu sudah sembelih saudaranya kamu sekarang ini. Diulang-ulangi sama Rasulullah. Kemudian dia menyatakan, in kana ahadukum madihan la mahala falyaqul ahsibu kadza wa kadza. In kana yara annahu kadzalik wa hasibuhu Allah fala yuzakki 'ala Allah fala yuzakka 'ala Allahi ahad. Kamu tidak benar, kamu itu menggagalkan teman kamu, kamu sebelah leher teman kamu itu. Gagal amalnya gara-gara pujian kamu. Kalau kamu itu mau memuji seseorang, jangan kamu itu meyakin-yakinkan. Seharusnya kamu menyatakan, menurut saya orang itu bagus. Menurut saya orang itu bagus. Kalau itu memang beneran. Nggak tahu dipuji-puji, bohong. Terus kamu memastikan dia orang yang hebat, juga tidak benar. Fala yuzakka 'ala Allahi ahad, maka tidak diperkenankan orang mensuci-sucikan satu orang pun terhadap dia di hadapan Allah. Yang pantas, yang benar, menurut saya dia bagus. Allah yang Maha tahu. Begitu, wa hasibuhu Allah. Enggak benar kalau ada orang muji-muji. Hebat. Ternyata mengecewakan orang, enggak benar. Malah dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan uhsut turaba ala wujuhil maddahin. Kalau ketemu orang sering muji-muji, ambil tanah, mukanya uwur-uwurono dengan tanah. Maksudnya gimana? Uwur-uwur tanah tadi ini maksudnya apa? Artinya jangan kamu kasih bayaran atau kasih posisi orang suka muji kamu itu. Waduh, dia muji kasih duit, jangan. Kalau perlu kasih ono tanah, cinta biasa cangkem ini. Biar enggak biasa mulutnya ini suka muji-muji itu, gitu. Jangan kasih duit. Karena itu adalah tidak benar perbuatannya. Ada lagi yang menyatakan kalau kamu tadi itu ketemu dengan orang suka muji-muji kamu, maka ambillah tanah. Dalam arti, ingatlah,
kamu itu diciptakan dari tanah yang diinjek-injek kaki. Enggak pantas kamu sombong, enggak pantas kamu membanggakan diri. Seharusnya kamu faham, kamu harus menjadi orang yang tawadhu. Sebagaimana tanah mau ada di bawah dan dia mau diinjek oleh siapapun, maka jadilah kamu orang yang tawadhu, yang siap ada di bawah setiap saatnya. Nah, pernah diceritakan ada satu orang muji Sayyidina Utsman. Kebetulan hadir di saat itu Miqdad ibnul Aswad. Miqdad ibnul Aswad ini orangnya tegas, Pak, berani. Dilihat ini orang kok muji, dikit-dikit muji, dikit-dikit muji. Jangan-jangan ini orang tidak benar ini. Akhirnya si Miqdad nggak banyak bicara. Dia ambil tanah, dia bawa tanah, dia bersimpu di muka orang itu, disawurno ke mukanya dia. Sayyidina Utsman bin Affan, beliau jadi khalifah, jadi Amirul Mukminin. Kaget dia. Utsman, ya Miqdad, Masya Allah, kenapa ini? Kasihan orang itu, kenapa kamu siram wajahnya? Kata si Miqdad, inna Rasulullah SAW qala idza ra'aitumul maddahin fahthu fi wujuhihim at-turab. Kalau kamu melihat orang yang tukang puji seperti orang ini, siraman tanah mukanya dia. Ya maksudnya hadis bukan disiram tanah itu, maksudnya enggak usah kamu kasih sesuatu, karena orang itu adalah penjilat sebenarnya. Hanya berpura-pura, hanya sekedar ingin imbalan. Karena itu kasih tanah dalam arti udahlah, enggak, anggap itu tidak berharga. Tapi ini si Miqdad enggak, ya saya diperintahkan kasih tanah, tak sirami gini, bior gitu. Lah kalau sekarang kadang-kadang enggak pantas dipuji, kemudian dipuji, bangganya setengah mati. Yuhibbuna ayyuhmadu bima lam yaf'alu. Seneng kalau dipuji padahal enggak ada pada dirinya. Waduh, ibadahnya kalau malam, wah hebat, padahal turu ngorok kayak begini. Kalau sudah dipanggil al-allamah ad-da'i ilallah, mesam-mesem, mananya allamah, enggak ngerti apa-apa kok. Da'i ilallah, dakwah di mana kamu? Ini bukan dakwah, ini kamu menikmati loh, disediakan jajan, kasih makan, kasih amplop, kasih berkat, disusul dengan mobil AC. Kalau wali songo, kalau orang-orang dulu itu dakwah. Lah kalau sekarang nikmat selilitan ngono. Sate entek pitu. Dakwah ya. Dapat makan gratis, dapat kendaraan gratis, dihormati, diterbangi, dicium tangannya. Kalau dakwah itu seperti orang dulu, diusir, difitnah. Nah, karena itu jangan gampang terprovokasi dengan pemuji-pemuji, ya. Terus tidak boleh muji, bukan tidak boleh muji. Dilihat orang yang dipuji, pantas dipuji apa enggak? Ada orang itu pantas dipuji itu begini, kalau dipuji orang itu tidak tertipu. Tidak menjadikan dia sombong, dia tahu diri lah. Itu yang enggak apa-apa dipuji. Misal Anda memuji Rasulullah, ya pantas memuji Nabi. Kenapa? Karena Rasulullah SAW memang ya hebat segala-galanya. Memuji Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, ya pantas. Bahkan Nabi memuji langsung kepada Sayyidina Abu Bakar. Ketika Nabi menerangkan bahwa di surga itu ada 8 pintu, ada pintu sholat bagi orang ahli sholat, ada pintu
puasa, bagi orang hari puasa, ada pintu jihad. Sayyidina Abu Bakar menyatakan, apakah ada seseorang yang bisa masuk ke 8 pintu itu ya Rasul? Apa harus spesialis gitu, khusus gitu? Kata Nabi, ada, wa arju an takuna minhum. Aku berharap kamu termasuk golongan itu, wahai Abu Bakar. Loh, Nabi muji langsung. Dan banyak sahabat yang langsung dipuji. Kenapa? Nabi tahu ini orang tidak tertipu dengan pujian. Buktinya setelah dipuji bukan karena BDW. Aku sudah dijamin sama Nabi di surga. Gini. Berbintang. Gini. Kolesom. Tidak ada. Kenapa? Karena Nabi SAW memuji kepada orang yang pas. Seperti di antara mereka ada yang jalan, kemudian ada yang muji. Ini loh orang yang setiap malamnya sholatnya 500 rakaat, istiqomah 500 rakaat. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, tidak benar orang-orang muji aku. Oh bukan 500 rakaat, 1000 rakaat. Ini loh orang setiap malamnya ibadahnya 1000 rakaat. Astagfirullahaladzim, tidak benar orang-orang ini. Saya masih 500 rakaat, dibilang 1000 rakaat. Berarti orang ini husnudzonnya lebih besar daripada amalku. Saya harus tuntut diri saya bisa melakukan 1000 rakaat. Loh, tambah semangat ibadahnya. Tidak apa-apa sama orang gini. Bukan berarti tidur terus kemudian dibilang qiyamul lailnya tinggi, mesem. Ini loh orang ahli qiyamul lail. Mesem. Goblok ini orang. Dengarkan baik-baik. Kalau ada orang yang muji kamu tapi tidak jujur, itu pada hakikatnya adalah menghina. Pada hakikatnya adalah menghina. Bu, kira-kira kalau ada orang muji sampean, Masya Allah, entute sampean itu wangi. Jujur apa bohong ini orang? Bohong, ini penghinaan. Ngono mesem. Bodoh. Masya Allah Pak, ababe sampean koyok misik. Ini penghinaan. Karena itu kalau ada orang memuji Anda padahal Anda tahu tidak seperti itu, jangan percaya, maling itu. Penjilat itu. Pembohong, penipu itu yang mendekat kepada kamu. Hati-hati, tek kon mari ngono. Enggak usah percaya dengan pemuji. Hati-hati. Nah kalau pujian-pujian itu kepada orang yang tepat, tidak apa-apa. Dia nggak merasa bagus dipuji. Sayyidina Ali ketika dipuji-puji, beliau berkata apa? Allahumma ij'alni khairan mimma yaqulun. Wa la tu'akhidni fima yadunnun. Allahumma ij'alni khairan mimma yaqulun wa la tu'akhidni bima yadunnun waghfir li mimma la ya'lamun. Sayyidina Ali ketika dipuji menyatakan apa? Dia mohon kepada Allah, ya Allah, jadikan aku lebih bagus daripada apa yang diucapkan. Ya Allah, jangan engkau siksa aku karena husnudzonnya orang kepada aku. Dia berprasangka baik kepada aku, tapi aku enggak begitu. Berarti aku bisa menipu mereka ini. Tertipu dengan penampilanku. Ya Allah, jangan engkau siksa aku karena sebab itu. Ya Allah, ampunilah dosaku daripada apa yang mereka tidak tahu terhadap diriku. Dia tak tahu kalau Anda ini banyak salahnya. Maka karena itu muji-muji, ampuni aku ya Allah. Begitu, tahu diri. Padahal Sayyidina Ali dipuji sama Nabi.
Ana Madinatul Ilm wa Ali babuha. Aku ini kotanya ilmu. Ali ini adalah pintu. Setiap orang masuk kota harus melalui perbatasan kota, pintu kota. Orang yang dipuji sama Nabi, orang yang diangkat jadi menantunya Nabi, dikawinkan kepada putri yang paling dicintai, dipuji, tahu diri. Muji orang yang nggak tahu diri, ya orang itu bisa sombong, orang itu bisa ujub, bangga diri. Yang dipuji juga begitu. Dia nggak sadar bahwa pemuji itu adalah punya target untuk memeras, punya target untuk menipu. Karena itu nggak usah percaya dengan orang yang suka muji-muji. Ake goroi. Kecuali kalau yang dipuji pantes. Puji Nabi, pantes. Karena itu Sayyidina Ali, Habib Ali Al-Habsyi, beliau berkata, manamdah illan Nabi. Udah, aku nggak mau muji kecuali Nabi dah. Kenapa? Paling pantas dipuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paling pantas, wis. Yang lainnya boleh berkomentar, tapi kalau yang satu ini kalau berkomentar kok ndak beres. Paling pantas yang dipuji adalah Nabi Muhammad SAW. Tepat, paling tepat. Manamdah ilan Nabi, kata Habib Ali Al-Habsyi. Biasanya di hadapan para raja itu banyak pemuji-pemuji palsu itu. Pingin bayar, mengeluarkan syair. Engkau bagaikan. Goro kabeh engko duka untuk duit. Nanti dapat duit. Hal yang demikian ini banyak terjadi. Karena itu Islam melarang. Udahlah, nggak usah kamu banyak muji-muji. Dukung aja saudaranya kamu ketika dia berbuat baik. Dukung. Nggak usah ente puji. Karena itu bisa membuat gagal. Ada ucapannya Sayyidina Muhammadul Baqir. Ini penting ini. Bi'sal akh yar'aka ghaniyan wa yatrukuka faqira. Sejelek-jelek teman kamu mau perhatian dengan kamu, muji-muji kamu ketika kamu kaya. Ya bos. Dipanggil bos ini kalau kaya. Siapa muji-muji kamu, mengeluh-ngeluhkan kamu ketika kamu kaya, tapi ketika kamu melarat ditinggal. Itu teman yang jelek itu. Itu bahaya itu. Dulu padahal tidak ngereken. Ketika dia kaya, ketika jadi DPR, ketika jadi itu, waduh, dipuji. Sandalnya disediakan. Wah, gorowes. Hati. Penjilat itu namanya, Yang paling persis orang itu jangan merasa dirinya hebat, itu paling hebat. Ketika merasa dirinya itu adalah serba kekurangan, berarti akan melangkah kepada kesempurnaan. Karena itu kalau ada teman yang membantu kamu untuk mengetahui kekurangan kamu, pegang. Bukan dibenci, ngeritik, tak itu nih gini kok. Marah dia, jangan. Justru orang yang mengingatkan kamu, itulah orang yang hebat. Kenapa? Dia pingin kamu benar-benar menjadi orang yang sempurna. Jangan dibenci. Laqad azza fi hadha zamani musa'idun yu'inuka fi majdin wa yanhaka an sufli.
Idza qulta khairan qala labbaika musri'an wa in qulta syarran qala aglika au tagli. Benar-benar sedikit, jarang orang yang loyal itu di zaman sekarang ini. Siapa orang yang loyal? Orang yang loyal itu bukan yang nuruti kamu. Orang yang membantu kamu untuk dalam bidang kemuliaan. Orang yang mencegah kamu supaya tidak terprosok ke bawah. Ciri-cirinya, kalau kamu ngajak berbuat baik, dia menyambut. Ayo sedekah. Nyambut. Yo, dari saya sekian, karena dia punya duit. Ayo sholat berjamaah, siap. Wudhu dia, komat. Ayo baca kitab, ayo hadir majlis ilmu, dukung. Idza qulta khairan qala labbaika musli'an. Kalau kamu ngajak berbuat baik, dia sangat menyambut dengan cepat. Wa in qulta syarran qala aglika au tagli. Kalau kamu ngajak berbuat jelek, dia tegas menyatakan, kamu yang menjauh dari aku atau aku menjauh dari kamu. Kalau sekarang kan enggak, kadang-kadang dibilang loyal tapi dia membantu untuk terperosok. Contoh, Anda berbuat salah, Anda mau bersikap berbuat keliru, kemudian ngajak musyawarah, gimana? Menurut kamu gimana? Nah, ini ya. Dia jawabnya bukan ngingetkan, jangan dosa, enggak. Saya terserah Anda, sudah pasrah saya. Anda suruh apa, saya akan siap. Padahal ini keliru perbuatannya. Ini biadab ini orang, penjilat, jangan percaya dengan orang gitu. Seharusnya dia nasihati, jangan Pak, jangan. Dosa loh, tidak boleh. Ini urusan agama. Gambarannya kalau dunia begini, gimana kalau duit ini saya buang ke sumur. Kemudian ada orang menyatakan, terserah Anda, saya apa kata Anda. Kira-kira mau dibayar orang demikian ini? Mau dijadikan teman? Ya enggak, ini goblok ini. Ini menjerumuskan saya ini. Merugikan saya. Justru orang nasihati, jangan Pak, jangan. Eman, duitnya kayak tuku kerupuk ay. Kasih fuqara'ul masakin aja. Bantukan kepada orang anak-anak yatim aja. Lah, itu yang Anda pegang. Karena itu nanti kalau Anda mau mengangkat pegawai, mau mengangkat teman sekretaris, cari orang yang bisa membantu Anda untuk bisa menjadi orang yang sukses dan berhasil. Itu urusan duniawi. Urusan agama ya tentunya lebih utama. Cari teman-teman yang bisa mendukung kamu berbuat baik dan bisa mengingatkan kamu ketika kamu akan berbuat jelek, maka kamu akan bisa menjadi orang yang hebat nantinya. Hati-hati ya, jangan percaya dengan pujian-pujian, karena pujian-pujian itu akan bisa membuat kamu gagal. Wallahu a'lam. Ahad depan ini berarti hari raya ya. Usahakan hari Sabtu puasa. Itu puasa Arafah. Iman, kata Rasulullah, shaumu yaumi Arafah yukaffiru dzunubas sanah al-madiyah wal atiyah. Puasa di hari Arafah, nanti hari Sabtu itu mengampuni dosa yang berlalu dan dosa setahun yang berlalu dan dosa yang setahun yang akan datang. Loh, kalau begitu setahun yang akan datang diampuni, ya berarti enak wis salat tok ae. Dudu ngono maksudnya. Mengampuni dosa setahun yang akan datang artinya kalau puasa kamu itu diterima, dalam setahun kamu dijaga oleh Allah, insya Allah tidak melakukan dosa. Kalaupun ada keprosot,
sampai melakukan dosa, dikasih cepat kesadarannya, kamu segera bertobat kepada Allah. Niati supaya bersih di hari Arafah. Dipuasai tanggal 9, hari Sabtunya. Kemudian mulai hari Sabtu setelah subuh takbir. Tapi takbirnya habis sholat fardu atau sholat sunnah, bahkan sholat jenazah. Takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Takbir. Sampai maghrib. Berarti masuk malam hari raya. Setelah maghrib takbirnya bukan hanya setelah sholat. Takbir terus wis. Allahu Akbar lunggu, Allahu Akbar jalan, Allahu Akbar masak, Allahu Akbar gawe lontong, Allahu Akbar terus Bu. Sampai imam sholat hari raya. Paham? Setelah itu takbir tetap, tapi balik lagi setelah sholat saja. Walaupun sholat sunnah, takbir. Berarti hari Ahad ya. Takbir itu tanggal 10. Tanggal 11 tetap takbir habis sholat hari Senin. Tanggal 12 tetap takbir. Tanggal 13 takbir setelah sholat. Berarti hari apa? Selasa sampai sholat asar takbir. Allahu Akbar. Setelah sholat asar berhenti. Lu setelah sholat asar dia masuk ke masjid, kan tahiyatul masjid. Ya apa? Ya wis mandek. Enggak usah takbir maning. Setelah sholat asar tanggal 13 Dzulhijjah berhenti takbir. Paham ya? Yes. Kemudian bagi orang yang mau kurban, mulai tanggal 1 Syawal, mulai tanggal 1 Dzulhijjah, jangan dipotong kukunya, jangan dipotong rambutnya, kecuali setelah dipotong hewan kurbannya. Paham nih ya? Jadi sunnah bagi orang yang mau berkurban tidak memotong kuku mulai tanggal 1 Dzulhijjah. Malam yo dipotong ojo dime, durungi tanggal 1 Dzulhijjah potongan enggak apa-apa. Rambutnya juga begitu. Ketika kamu mau berkurban, jangan kamu potong rambut atau kukunya. Setelah disembelih binatang kurbannya baru dipotong. Paham nih ya? Baik. Dianjurkan, disunnahkan tidak makan, tidak minum setelah fajar subuh, kecuali setelah melaksanakan sholat id. Jadi ojo mangan dimi. Sebelum subuh ngombe kopi tidak apa-apa. Tapi setelah subuh jangan makan dulu, setelah sholat id baru makan kurma. Berbeda kalau Idul Fitri, sebelum sholat id makan kurma. Kalau Idul Adha setelah sholat id baru makan. Paham nih? Baik. Bagi yang mau berkorban, Anda tidak boleh berkorban mulai hari Sabtu. Paham nih ya? Kurbannya adalah hari Ahad. Setelah terbit matahari, ketinggian 1 tombak, tambah 16 menit. Dan ditambahi 2 khutbah. Kira-kira kalau 2 khutbah itu berapa? Anggap setengah jam, seperempat jam, ya gitulah.
Kalau bisa setelah selesainya sholat id dipotong. Waduh, yang motong tidak ada, Beb. Gimana kalau hari Seninnya? Boleh, tidak apa-apa. Hari Selasanya juga boleh. Hari Rebu ya, itu setelah sholat asar hari Rebu berarti terakhir itu ya. Hari Rebunya boleh, tapi sebelum terbenam matahari. Sebelum terbenam matahari. Lais terbenam matahari, entek waktu kurban sudah. Paham nih ya? Cuma afdolnya jangan sampai Rebu. Buat kira-kira Ahad, Senin, Ahad, Senin, Selasa. Jangan sampai Rebu afdolnya. Kenapa? Ada ulama berpendapat terakhir waktu kurban itu tanggal 12 dengan terbenamnya matahari. Paham ya? Khurujan min khilaf, keluar daripada khilaf, afdolnya jangan tanggal 13, 11, 12. Jangan sampai kurban kulitnya dijual atau dibuat bayar kepada yang motong kurban, tidak sah loh ya. Man ba'a jilda udhiyati fala udhiyatalah. Siapa orang yang menjual kulit kurbannya dia enggak jadi kurban, enggak dapat pahala kurban. Terus gimana? Ya bayar ono, dibayari kemudian kulitnya disedekahkan. Paham nih ya? Jangan sampai panitia kurban, dengarkan baik-baik, ini banyak yang keliru. Langsung disisihkan ke mayoran. Anda bagi dulu haknya mereka, tapi minta izin sama yang kurban. Pak, nanti minta izin kami ambil misalnya setengah kiloan untuk panitia. Oh iya enggak apa-apa. Gitu. Besok saya naik dhewe sampile kon kena sampile kon pek ususi kon bagi. Wong sungi biasa ngono yo. Paham nih ya? Harus izin. Lah kalau sudah dibagi izin dikumpulkan lagi itu sudah berarti pindah hak. Dikumpulkan lagi kemudian dimasak enggak apa-apa. Tapi kalau enggak pakai izin atau dia ngambil untuk panitia tanpa dibagikan mari ngono dimasak-masak, hati-hati. Kurban itu tidak boleh dibagi kecuali dalam keadaan mentah. Kalau mateng enggak sah. Paham ya? Kalau ngasih kepada acara haul atau acara selamatan, jangan nanti dikasihkan kurban kambing kurban, kemudian yang buat selamatan motong dibuat haul atau selamatan, tidak boleh. Dipotong dulu. Dagingnya dikasihkan atau nanti diserahkan kepada seseorang pas waktu haulnya dipotong, diniati kurban, kemudian dagingnya dikasihkan. Kalau dagingnya dikasihkan itu berarti sudah pindah hak, mau dimasak, mau dibuat selamatan terserah. Tapi kalau dipotong saat itu tanpa dibagi, kemudian dibagi-baginya itu dalam keadaan matang, tidak sah. Yang diserai jadi domin. Maksudnya jadi domin apa? Ya berarti harus bayar beli kambing untuk ganteni orang yang kurban. Kenapa enggak jadi kurban sebabnya? Amanatnya jadi kurban kok. Jadi kalau misalnya saya buat selamatan pas hari raya kurban, Anda mau ngasih kambing untuk kurban buat selamatan sekalian diniati kurban, serahkan kepada satu orang. Panitia misalnya, Pak, saya serahkan kepada Anda untuk memotong ini sebagai kurban saya dan Anda bagikan. Oh ya,
pas waktu pemotongan diniati jadi kurbannya Anda, kemudian dikasihkan kepada saya, ini daging kurban untuk Habib. Berarti sudah milik saya itu dagingnya. Saya masak, saya bagi, tidak apa-apa kalau begitu. Paham ya? Gimana kalau kulitnya sapi tadi itu diserahkan kepada musola atau masjid untuk beduk? Tidak boleh. Kalau diserahkan kepada seseorang, anggap itu takmir masjidnya, ini saya kasih kamu kulit sapi, sama si takmirnya, wis tak kekno yang masjid aja kulit sapi ini, tidak apa-apa. Kenapa? Karena milik dia sudah. Jadi tidak ada kurban diberikan ke masjid. Kurban itu diberikan kepada fuqara wal masakin. Paham ya? Bagi pengurus kurban, jangan nanti asal kambing wis tak serahkan ke masjid, wis cancangan di kono, hati-hati, cateten. Ini kurbannya siapa ini? Kurbannya Su'eb. Paham ya? Nah, nanti diniati kurban untuk Su'eb. Begitu. Langsung dekek, seret. Lih, sing gena tidak bener. Itu kebanyakan di tempat penyembelihan begitu, asal dipotong, tidak pakai diniati, nggak bener itu begitu. Kemudian Anda duduk asal dekek, Pak, saya serahkan ya untuk kurban saya, tolong dibagikan juga, saya wakilkan kepada Anda, saya izinkan Anda untuk membagikan. Begitu ngomong, duduk asal, iku ya, tinggal. Ya apa ya itu. Hati-hati, ini banyak keliru. Kurban di masjid, hati-hati. Pakai airnya masjid, alatnya masjid, tidak boleh. Kalau bisa ngotori masjid, sekalipun halamannya masjid, tidak boleh. Kalau masjid itu punya tanah tersendiri, sewa, tak gaya kurban, nanti tak bayar misalnya 50.000 satu hari, tak ada masalah. Tapi kalau menggunakan haknya masjid untuk kurban, itu adalah kepentingan umum, bukan kepentingan khusus masjid, jangan, tak boleh. Apalagi menggunakan air yang musbal, air yang dikhususkan untuk kepentingan masjid, kayak wudu, kayak bersihkan najis, dibuat untuk kurban, tidak tepat. Hati-hati, ada yang keliru ini. Banyak yang keliru. Kurban kambing kibas umurnya 1 tahun lebih atau puplak. Kambing kacang 2 tahun lebih, bukan hitungannya puplak. Kadang-kadang dilok, oh puplak kacang, tidak apa-apa, tidak ada hitungan puplak kalau kacang, hanya kibas. Nah, hati-hati. Tidak sah kurban dengan binatang yang hamil. Nah, aja sampai dolek sing meteng. Aja dolek sing meteng, tidak sah menurut kebanyakan ulama pendapat yang muktamad, nggak sah. Urunan sak desa tuku kambing siji duduk kurban jenenge. 1 orang 1 kambing, 1 sapi atau onta bisa untuk 7 orang. Paham nih ya? Nah, ini ilmu-ilmu yang demikian ini harus dimengerti, karena khawatirnya pikiri kurban, ternyata duduk. Kurban itu cuma kambing, sapi, unta. Bebek ambek petik tidak iso kayak kurban. Tapi bagi yang tidak mampu, bagi yang tidak mampu, tidak iso kurban kambing, tidak bisa, tidak mampu dengan kurban kambing, maka Anda mengikuti pendapatnya Ibnu Abbas. Ada pendapatnya Ibnu Abbas menyatakan
kurban itu yang penting terjadi penyembelihan dan penetesan darah. Ya, niat tono ngikuti pendapat Ibn Abbas, enggak apa-apa. Pitik, tapi ojo colongan. Ayam, bebek juga begitu, silahkan, enggak ada masalah. Doro, ojo nemen medite kok. Ya enggak apa-apa sih, ya pendapat itu boleh, tapi ya itu bagi yang tidak mampu lah. Lah kalau mampu kambing ya beli itu beli biar selamat. Wallahu a'lam. Untuk yang meninggal dunia wakeh 50 orang. Iki diwacana berapa jam ini? Yang punya hajat juga demikian, iki mati masal lagi iki akeh. Untuk yang hamil, untuk yang haji, untuk yang sakit, semoga yang meninggal dunia Allah ampuni segala dosanya, Allah terima segala amal kebaikannya. Yang sakit mudah-mudahan Allah beri kesembuhan, panjang umur, sehat walafiat. Yang sehat Allah jauhkan daripada segala penyakit. Yang punya hajat Allah sampaikan hajatnya. Yang haji mudah-mudahan hajinya mabrur, pulang dalam keadaan selamat. Dan yang hamil mudah-mudahan insyaallah melahirkan dengan selamat, anak yang dilahirkan jadi anak yang soleh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Ahad besok libur karena hari raya, ya. Kemudian Ahad setelahnya libur juga karena haul di Gresik, saya nggak bisa. Jadi haul di Gresik hari Ahad jam 9 pagi, cuma subuhnya itu ada maulid. Jadi 2 Ahad insyaallah libur, ya. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman. La ilaha illallah al-ma'bud fi kulli makan. لا إله إلا الله المذكور بكل لسان. لا إله إلا الله المعروف بالإحسان. لا إله إلا الله كل يوم هو في شان. لا إله إلا الله الأمان الأمان من زوال الإيمان. ومن فتنة الشيطان. يا قديم الإحسان كم لك علينا من إحسان. إحسانك القديم يا حنان يا منان. يا رحيم يا رحمن. يا غفور يا غفار. اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت. إنك تقضي ولا يقضى عليك فإنه لا يعز من تبارك فلك الحمد على ما قضيت. نستغفرك ونتوب إليك. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. ربنا اقترفنا. بسم الله.
وآمن الروعات واغفر لوالدينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا يا رب أمين نحظى بكل سول بالمصطفى الرسول صلى وسلم ربي عليه عد الحب عدد طش السحب والحمد للإله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. مرحبا يا نور عيني مرحبا جد الحسين مرحبا يا نور عيني مرحبا يا